بنية القبول والحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب الإمام القاضي أبي شجاع الأصفهاني ثم إلى روح شارحه التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا ثم إلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وعلمائها وأوليائها وصلحائها ومساعديها وعمارها على أن الله تعالى يتغشاهم ببحار الرحمة والرضوان ويسكنهم أعلى فراديس الجنان وينفعنا بهم وبعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du faqad qala muallifu hadzal kitab hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Wa kana fadlullahi ta'ala alayya kabira. Niku tulisane wa kullu sing leres wa kana. Wa kana lan ana apa fadlullahi ta'ala anugrahi Allah ta'ala alayya ingatase ingsun anaiku kabiron gede. Idh waffaqa krana paring taufik sapa Allah ni ing ingsun paring taufik ila hadzal amali maring iki amal. Ba'da anistasyartu ing dalem sakwise nyento ngajak musyawarah sapa ingsun fihi ing dalem hadzal amal. Siapa yang saya ajak musyawarah afadila asatidati ing piro-piro utamai piro-piro guru ingsun fil fiqhi ing dalam ilmu fiqih khassatan kelawan khusus wa fi ulumi syariati lan ing dalam piro-piro ilmu syariat ammatan kelawan umum. Fasurru mongko dibungahaken sapa afadilu asatidati. Macai fasurru dimabniaken majhul, enggak boleh fasarru. Fasurru mongko dibungahaken sapa afadilu asatidati lahu maring hadzal amal. Bahkan waraghabu lan padan demenaken sapa afadilu asatidati bihi kelawan hadzal amal. Wasyajja'u lan padang ngendelaken sapa afadilu asatidati alaihi ingatase hadzal amal. Wa kana lan ana apa amali amal ingsun anaiku muqtasiran dadi ringkes ala dzikril adillati ingatase nutur piro-piro dalil an-naqliyati kang bangsa nakli
oleh nutur dalil-dalil nakli min kitabin saking Quran wa sunnatin lan hadis wa atharin lan piro-piro dawuh lis sahabati kedue sahabat. Wa qallama ata'arradu lan kidik banget ngaru biru sapa ingsun, nyinggung maksudnya. Wa qallama ata'arradu lan kidik banget ngaru biru sapa ingsun lit ta'lilati maring piro-piro alasan al aqliyati kang bangsa akal, argumentasi logis, wal istidlalati lan piro-piro ngalap dalil al qiyasiyati kang bangsa qiyas. Wa in zakartu halis senajan nutur sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji minha kang saking ta'lilatil aqliyah wal istidlalatil qiyasiyah oleh nutur ahyanan ing dalem piro-piro mangsa. Wal tazamtu lan netepi sapa ingsun ghaliban ing dalem lumrahe, netepi al adillata ing piro-piro dalil allati dzukirat kang den tutur apa adillah fi kutubil madhabi ing dalem piro-piro kitab madhab. Illa idza wajadtu kecuali ing dalem nalikane nemu sapa ingsun dalilan ing dalil aqwa kang luwi kuat wa awdaha lan luwi jelas. Kalau memang aku temukan dalil yang lebih kuat dan lebih terang, adaltu mongko pindah sapa ingsun, ngalih sapa ingsun ilaihi maring dalilan aqwa wa awdah. Wa dzakartu lan nutur sapa ingsun hu ing dalilan aqwa wa awdah. Wa akhadtu lan ngalap sapa ingsun nafsi ing awak ingsun, an arji'a ing nyentong rujuk sapa ingsun fi hadhil adillati ing dalam iki piro-piro dalil. Saya merujuk ila maraji'iha maring piro-piro tempat rujukane hadhil adillah. Bahasa sekarang referensi, maraji'. Ila maraji'iha maring piro-piro nggon rujukane atau referensi hadhil adillah al asliyati kang asli. Ma amkana ing dalam selagine kongang opo dzalika mengkono-mengkono an arji'a fi hadhil adillah ila maraji'ihal asliyah. Wa khassatan lan kelawan khusus ay wa akhussu khassah kutubal hadisi ing piro-piro kitab hadis li akhudha supaya ngalap sapa ingsun an-nassa ing nas dalil nas minha saking kutubil hadis. Wa uthbitu lan netepaken sapa ingsun atau wa uthbita diatafaken ing an arji'a raqmal hadisi ing nomere hadis al mutasalsili kang berantai in wujida lamun ditemu apa raqmul hadis. Kalau ternyata nomor hadis itu tidak ditemukan, awis sofhata atawa ing halaman. Asal makna sofhaniku lampiran, tapi kang dimaksud halaman. Wal juz alan juz al muthbata kang ditetepaken fihi ma ing dalam sofhah wal juz apa al hadithu hadis. Wa qallama a'tamidu lan kidik banget tetanggenan sapa ingsun ala masdarin ing atase sumber akhara kang liyan fi takhrijil hadisi ing dalam ngetokaken hadis. Wa ammal ayatu anapun utawi piro-piro ayat iku fa'adzkuru mongko nutur sapa ingsun raqmaha ing nomere ayat. Was surat lan surat al maujudata kang ditemu apa ayat fiha ing dalam surat. Was surat lan surat al maujudata kang ditemu apa ayat fiha ing dalam surah. Summa uzayyilu mongko kari-kari ngupai catatan tambahan sapa ingsun. Summa uzayyilu mongko kari-kari ngupai catatan tambahan sapa ingsun. Istilah sekarangnya footnote, catatan kaki. An-nassa ing nas al mustadalla kang digawe dalil apa bihi kelawan nas.
saya beri catatan tambahan berupa bisyarhi gharibi alfadhihi kelawan jelasaken ahenge piro-piro lafadzin nas. Bihaitsu yashulu kelawan sekirane gampang apa fahmuhu maham nas. Wa yastabinu lan dadi jelas, dadi pertela apa wajhul istidlali wajahe gawe dalil bihi kelawan annas. Hadza fahama sopo siro ing iki penjelasan ayifham hadza wa rubbama ta'arradtu lan terkadang ngaru biru sopo ingsun ahyanan ing dalam piro-piro mangsa li syarhi ba'di alfadzil matni maring njelasaken sebagiane piro-piro lafadze kitab matan hanya sewaktu-waktu saja au dzikri ba'di ta'arifi atawa nutur sebagiane piro-piro ta'rif, piro-piro pelanggaran, piro-piro definisi. Inihtaja lamun butuh opal amru keadaan. Tapi walam altazim lan ora netepi sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono syarhi lan zikri ba'di ta'arif. Daiman ing dalem langgeng, ing dalem seteruse. Li'anni krana setune ingsun iku lam aqsid ora neja sapa ingsun ora neja syarhal kitabi ing nyarahi kitab sebab liwafrati syuruhi krana akehe pira-pira syarah lahu kedue hadzal kitab wa in wajadtu lan lamun nemu sapa ingsun qaulan ing pendapat dhaifan kang apes fil matni ing dalem kitab matan bayantu jawabiin bayantu mongkon jelasaken sapa ingsun ma ing pendapat huwa kang utawi ma iku al as-sahhu luwi sahih wal aqwa lan luwi kuat mustarsyidan hale wong kang ngalap pituduh maksudnya dengan mengambil petunjuk bikutubil madhabi kelawan piro-piro kitab madhab al mu'tamaddati kang digawe tetanggenan ku apa aja dibuat pegangan warubbama asyartulan terkadang awe isyarah sapa ingsun ilal marji'i maring kitab rujukan referensi wa qad la usyiru lan terkadang ora aweh isyarah sapa ingsun walam yafut lan ora pot ni ing ingsun apa an udhifa nyento nyendeaken sapa ingsun opaan udhifa nyento nyendeaken sapa ingsun ahyanan ing dalam piro-piro mangsa nyendeaken ba'dul ahkami ing sebagiane piro-piro hukum au azkura atawa nutur sapa ingsun ba'dul fawaidi ing sebagiane piro-piro faedah apa motivasi dorongane raghbatan krana demen fi itmamin naf'i ing dalam nyempurnaaken kemanfaatan warajaan lan krono ngarep-ngarep ayyujzila ing nyento ngagungaken ngedeaken sapa Allah taala halimah lugur sapa Allah membesarkan al mathubata ing ganjaran wal ajra tegese ganjaran pun rin Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang pertama kita masih menyelesaikan muqaddimah. Mudah-mudahan di pertemuan yang kedua ini muqaddimah selesai dan kita masuk pada konten atau isi utama dari kitab ini. Pada pertemuan yang pertama disampaikan tentang motivasi Profesor Dr. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha menulis kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib, yaitu beliau memberikan keterangan-keterangan tambahan berupa dalil-dalil atas hukum-hukum yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja' di dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Hal ini beliau lakukan berangkat dari kecenderungan para pelajar
para mahasiswa, para santri sekarang ini yang menginginkan untuk bisa mengambil hukum syariat sekaligus mengetahui dalilnya, sumber hukumnya, agar ketika kita mengerti hukum sekaligus dalilnya, maka dalam pelaksanaan syariat, dalam menjalankan ibadah, tentunya kita lebih mantap dan lebih tenang. Lah, kemudian beliau menjelaskan, wa kana fadlullahi ta'ala alayya kabira. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepadaku sangatlah besar. Anugerah itu apa? Anugerah itu secara bahasa asal maknanya adalah kelebihan. Az-ziyadatu ala ma tastahiqu. Lebihan dari apa yang mestinya kau dapatkan, maka itu namanya fadl. Bonus, wis gampangan itu fadl. Itu fadl. Kita perhatikan bahwa orang-orang yang mempelajari kitab Matan Ghayah wa Taqrib, mengajarkan kitab Matan Ghayah wa Taqrib sampai bisa mengerti, sampai bisa memahami, bahkan ada yang sampai bisa mengajarkan dan memahamkan kepada orang lain. Ada pula yang bukan hanya paham, bisa memahamkan, tapi sekaligus bisa membuat catatan-catatan, bisa memberikan komentar-komentar tambahan, bisa menulis syarah dari kitab ini. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa bonus yang diberikan oleh Allah pada orang yang mempelajari takrib ini bertingkat-tingkat. Lah, beliau mengakui betul bahwa fadl yang Allah berikan kepadaku ini begitu besar. Saya bukan hanya paham Matnul Ghayah wa Taqrib, saya tidak hanya mampu memahamkan kitab ini, tapi alhamdulillah saya bisa memberikan syarah, catatan dan komentar kitab ini. Dan beliau bisa dikatakan ketika membuat syarah kitab Taqrib ini sangat berbeda dengan pensyarah-pensyarah sebelumnya. Yaitu apa? Beliau hanya menyebutkan tentang dalil-dalil dari hukum-hukum yang dikandung di dalam kitab Taqrib ini. Jadi lamun istilah sekarang ke penemu, orang pertama, founding father, itu beliau. Baik, itu fadl. Walaupun kemudian istilah fadl ini digunakan untuk makna yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadl kepada Rasulullah besar. Dalam Al-Quran dikatakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan fadl yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang wajib disyukuri. Nikmat yang wajib disyukuri. Lah, beliau kemudian menjelaskan apa fadl itu. Idz waffaqani ila hadzal amal. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepadaku untuk bisa berkarya ini, untuk bisa melakukan ini. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu apa sih? Ada ulama yang mendefinisikan taufik itu adalah al-lutfu minallah qoblal amal. Kelembutan yang diberikan oleh Allah sebelum kita melakukan satu pekerjaan. Atau bisa kita terjemahkan bebas, energi yang diberikan oleh Allah. Itu taufik. Jadi ketika ada orang diberi energi oleh Allah, kemudian dia melakukan amal yang baik, maka dia mendapatkan taufik. Al-Imam Al-Bajuri di dalam Hasyiah Al-Bajuri mendefinisikan taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ati fil abdi wa tashilu sabilil khairi ilaih.
menciptakan kemampuan untuk melakukan taat dan memberikan kemudahan jalan kebaikan, taufik. Jadi ketika ada orang mampu melakukan taat, taat itu apa sih? Taat itu perbuatan yang sesuai dengan aturan syariat. Perbuatan itu amal, bisa baik, bisa buruk. Al-amal huwa harokatul qalbi awil badan. Amal itu adalah gerakan hati atau gerakan tubuh. Itu amal. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang amal ini. Sebagaimana juga kita akan membahas tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan sifat hati. Nanti pada pertemuan Rabu depan kita mulai kajian syarah hikam yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi. Beliau tercatat kalau tidak salah adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai rektor di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Amal itu harokatul qalbi awil badan, gerakan hati atau tubuh. Nah, kemudian ketika gerakan ini sesuai dengan aturan syariat, in wafaqatis syariah summiyat ta'ah. Kalau sesuai dengan syariat maka disebut taat. Wa in khalafatha summiyat ma'siyah. Kalau tidak sesuai, menyalahi aturan syariat, maka ini disebut maksiat. Nah, taufik itu didefinisikan oleh Al-Imam Al-Bajuri, khalqu qudratit ta'ah fil abdi wa tashilu sabilil khairi ilaih. Menciptakan kemampuan taat. Jadi Allah memberikan, menganugerahkan seseorang kemampuan untuk taat, dan Allah memberikan kemudahan jalan pada orang itu melakukan kebaikan. Maka orang ini berarti orang yang mendapatkan taufik. Itulah kenapa kiai-kiai Nahdlatul Ulama dulu, khususnya dan ulama Nusantara pada umumnya, setelah memberikan wejangan, setelah memberikan mauidhah, setelah memberikan tausiah, setelah memberikan pengajian, itu kerap kali ditutup dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Itu maksudnya bukan informasi, walaupun dalam istilah balaghah kalamnya kalam khobar, tapi lebih dimaksudkan khobariyatun lafzan insya'iyatun maknan. Bentuknya khobar tapi maksudnya memohon hidayah dan taufik. Itu maksudnya. Artinya apa yang saya sampaikan, apa yang saya pidatokan, apa yang saya tausiahkan, apa yang saya pesankan, itu mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menjalankannya. Itu maka ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Hanya saja, hanya saja ingin nggih. No, iya kuduru. Hanya saja. Karena billahi taufiq wal hidayah itu sekarang sudah terlalu umum. Aja bara santri, aja bara kiai sing blilokan mondok wis pada bisa kabeh billahi taufiq wal hidayah. Nah, ini persoalannya. Kemudian menjadi persoalan. Menjadi persoalan ketika kita berbicara tentang kelompok, tentang golongan, tentang organisasi, tentang jam'iyah, itu harus punya trademark, harus punya ciri, harus punya merek, harus punya apa ya, khususiyah. Jadi bisa ketenger konon loh. Oh, kankah golongan ikun? Akankah golongan ikun? Walaupun persoalan ini ketika kemudian nanti kita masuk dalam kajian tasawuf itu sudah tidak ada apa-apanya. Karena kalau sudah berbicara tentang tasawuf, maka kita tidak lagi berbicara tentang kelompok, kita tidak lagi berbicara tentang golongan, kita tidak lagi memperdulikan bajunya apa. Ada guru besar kami itu dalam Thariqah Syadiliyah Darqawiyah, Raidul Ashirah Al-Muhammadiyah, almarhum Profesor Dr. Zakiyuddin Ibrahim. Itu beliau mengatakan bahwa silahkan kamu mau Syafi'i, silahkan kamu mau Hanafi, silahkan kamu mau Hambali, silahkan kamu mau Maliki, bahkan mungkin silahkan kamu pakai baju hijau, baju merah, baju kuning. Itu semua tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kun Muhammadiyah. Yang penting kamu Muhammadi.
bahasa Arabik kun Muhammadiyah, tapi kapan diterjemahkan yang penting kamu Muhammadiyah aja, yang penting kamu Muhammadiyah aja. Loh, yang penting itu. Lah, jadi kembali ketika kemudian ini sudah begitu umum, semua orang bisa mengucapkan, semua orang bisa melafalkan, kita butuh trademark, kita butuh mumayyiz, kita butuh khosisah. Lah, maka akhirnya diganti wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Isinya pada baik kan kah? Loh, maksudnya sih mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah bisa berada di jalan yang paling lurus. Intinya doa pada baik. Loh, iya. Lah barang wis diganti wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ah, iki beli sembarangan wong bisa niru kinki. Nah iya wallahu bega wis. Iya kudu ngaji dingin lah boy, kudu sorogan dingin. Apa maning sampai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wah wis kudu ngaji kol-kolah dingin. Nah, baik. Idz waffaqani ila hadzal amal. Jadi anugerah Allah yang besar yang diberikan kepadaku itu salah satu bentuknya saya diberi taufik oleh Allah untuk bisa melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan ini saya lakukan ba'da anistasyartu fihi afadila asatidati. Setelah sebelumnya saya mengajak musyawarah. Maksudnya lebih ke meminta saran, meminta pendapat. Kata istasyaro itu fi'il mujarrodnya adalah syaro. Syaro itu asal maknanya mengambil madu dari sarang lebah. Itu syaro. Asal maknanya, maksudnya priben musyawarah itu mencari pendapat yang terbaik, mencari pendapat yang paling dinilai benar, yang mengenakkan semua pihak, tidak menyinggung salah satu kelompok, sing manis kaya manise madu. Oh, madu apa dingin sing manis kok. Itu. Jadi artinya setelah sebelumnya saya meminta saran pendapat, mengajak musyawarah, asatidati, ustadz saya yang utama. Awas, kalimat ustadz ini kita harus tahu, wong NU, ustadz itu dudu bahasa Arab. Ustadz itu bukan bahasa Arab. Sehingga aneh ketika kemudian ada orang sekarang itu nggak mau manggil kiai. Itu ada loh, ada orang sekarang itu ketika melihat ada tokoh agama, ada orang yang paham hukum agama, nggak mau menyebut kiai. Kenapa? Karena kiai itu identik dengan Nusantara. Iya. Jadi yang Islami itu ustadz. Iya. Bahkan wahai saudaraku, wahai saudariku, itu ada orang-orang yang anti. Kapan ketemu karo wong lanang gak? Mas Wawan ngundangi akhi. Kapan ketemu karo wadon ukhti. Iya, kapan ngomong lur dulur kon kok orang Islami kon ku. No. Padahal kalau mereka ngaji ustadz itu bukan bahasa Arab. Ustadz itu kalimatun mu'arrabah. Kalimat serapan yang masuk dalam bahasa Arab. Jadi bukan asli bahasa Arab. Kalimat yang sudah diserap dan kemudian digunakan oleh orang Arab. Ustadz itu bukan bahasa Arab. Sama lah kita di Indonesia itu kan banyak bahasa-bahasa Arab serapan yang sudah menjadi bahasa kita. Contoh kopiah. Kopiah itu kan serapan dari bahasa Arab. Dari kata khufyah. Khufyah itu artinya samar. Samar itu tidak terlihat. Maka kopiah fungsinya untuk menutup botak kepala yang tidak terlihat. Uban yang tidak terlihat. Kan itu. Loh, itu kopiah. Apa maning? Pragat. Pragat itu bahasa Arab. Weh, pragat turung ngaji ye. Iya, katik takon ke dengan niat ngaji kan dimangkat aja takon pragat turung. Loh, iya. Itu pragat itu bahasa Arab dari kata farogot. Rampung, selesai. Banyak. Itu bukan bahasa asli kita, tapi bahasa serapan. Demikian ustadz itu bukan asli bahasa Arab. Saya melacak istilah ustadz itu, ternyata kata ustadz itu diambil dari kata ustun.
Artinya dulu digunakan untuk guru besar. Orang yang pertama kali disebut ustadz itu dalam kajian ilmu mantik adalah Aristoteles. Itu ada keterangannya dalam kitab Syarah Isagoji. Syarah Isagoji itu kitab mantik yang kecil tapi lebih bulat daripada Sulamul Munawwaraq. Kalau dalam Sulamul Munawwaraq itu contohnya pakai al-insan hayawanun natik. Iya. Pakai al-insan seperti itu. Tapi kalau dalam Isagoji itu kita diajak ngaji alif-alifan lagi. Kullu alif ba wa kullu ba jim. Ngaji alif-alifan maning. Itu ustadz itu adalah bahasa mu'arrab, lafadz mu'arrab yang kemudian dipakai di sana, dan luar biasa. Di sana istilah ustadz itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Sekarang baru penampilannya pakai jubah saja, kalau dipanggil bukan ustadz tersinggung. Nah, iya. Apalagi saya itu sebetulnya nggak cocok gitu kalau ada sinetron-sinetron yang menampilkan ustadz-ustadz bodoh. Memangnya ustadz itu potongannya kok goblok kabeh bahkan di sinetronku. Iya. Loh, bisa dibobodong butuh cilik konen kah? Mengkel kula. Iya, lamun anak kesempatan kah ngomong. Iya, sing sutradarai. Ustadzku pinter-pinter, sembarangan. Loh, iya. Bahkan kalau di sana yang namanya ustadz itu gelar yang diberikan tidak kepada sembarangan orang. Ustadz itu artinya guru besar. Maka di sana yang disebut ustadz itu kalau diterjemahkan di bahasa kita profesor, itu ustadz. Jadi di atas doktur itu ustadz. Bareng tekaning kene padu bisa ngimami tahlilan baik. Wah, kang ustadz. Iya. Ba'da anistasyartu fihi afadila asatidati. Sebelumnya saya meminta saran, meminta pendapat kepada maha guru saya, khususnya maha guru saya dalam bidang fikih, dan umumnya guru-guru saya dalam bidang ilmu syariat. Bagaimana kalau saya membuat kitab yang berisi tentang dalil-dalil kitab Matan Ghayawat Takrib? Ternyata fasurru lahu wa raghabu bihi wa syajja'u alaihi. Guru-guru saya, masyayikh saya itu mereka merasa gembira, merasa senang, bahkan mendorong saya untuk melanjutkan niat yang baik itu. Memberikan motivasi, menanamkan keberanian. Wes pokoknya lakoni dengan urusan engko, hasilnya bagaimana itu urusan belakangan. Lah ini loh, berani dulu itu yang jarang dimiliki oleh kita orang Nahdliyin. Coba kalau melihat tetangga sebelah, kita melihat tetangga sebelah, nanti istilah tetangga sebelah itu nggak bakalan ada kalau kita sudah ngaji hikam ya. Ini kan kita belum mulai hikam ini, belum. Loh, iya. Itu subhanallah loh, mereka tahu dalil cuma satu, man tasyabbaha biqaumin, tapi kendele beli gila-gila ngarani wong sejen kafir. Waru dalil mungkulu bid'atin dolala, ikut tiap ketemu karo wong bid'ah bid'ah. Itu kan masya Allah luar biasa ya, luar biasa. Artinya ada keberanian itu, ada keberanian. Kita itu masih banyak mikir. Dimanggaken, ayo ngimami tahlil konon kah? Aduh, watir salah. Aduh, watir anu, masih watir. Sebetulnya kekhawatiran itu lebih didorong karena apa? Tidak mau dibenarkan kalau melakukan kesalahan. Coba kita buat hati kita bangun ini jiwa loh, bahwa saya bukan hanya siap membenarkan, tapi saya juga harus siap dibenarkan. Saya bukan hanya siap belajar, tapi saya juga siap diajar. Saya bukan hanya siap memberikan tausiah dan pesan, tapi saya siap menerima tausiah dan pesan. Dan ini sebetulnya yang diisyaratkan oleh Allah ketika mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sementara kita itu tidak siap untuk diingatkan. Nah ini masalah. Jadi daripada engkoe iya bukan salah wis ora pede kan ngono lho ya. Toli diingetaken beli siap kapok. Lah ini
Bagian ora, ya wis endenda tawaduk lah. Oh, hampir engko diarani wis kapan Ustaz Wawan lo tawaduk dikongkon ngimami tahlil beliau kan gelem, Masya Allah. Iya, maling-malingane santri kali wungu. Itu kan luar biasa sudah. Padahal ya bukan tawaduk, karena untuk menutupi. Oh, itu. Coba ayo kita mulai berani seperti itu. Kita mulai berani. Lah. Baik, kita lanjutkan. Wa kana amali muqtasiran ala dzikril adillatin naqliyah. Apa yang aku lakukan itu terbatas, muqtasiron, terbatas hanya menyebutkan dalil-dalil nakli. Kita tahu dalil itu ada dua macam, ada dalil nakli, ada dalil akli. No. Kalau dalil akli juga digunakan dalam fikih, dalam usul fikih, tapi tidak sepopuler dalil nakli. Dalil akli ini lebih banyak dan lebih dominan digunakan dalam kajian teologi, ilmu kalam, ilmu tauhid. Apa yang aku lakukan terbatas menyebutkan dalil-dalil nakli. Min kitabin wa sunnatin wa atharin lis sahabah. Yaitu yang diambil dari ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, makalah-makalah para sahabat. Wa qallama ata'arrad lit-ta'lilatil aqliyah wal istidlalatil qiyasiyah wa in zakartu syai'an minha ahyana. Dan sedikit sekali saya menyinggung tentang alasan-alasan logis, alasan-alasan akli, kemudian dalil-dalil qiyas, walaupun alasan-alasan itu juga sewaktu-waktu saya sebutkan. Wa in dzakartu syai'an min ahyan, walaupun sewaktu-waktu saya juga sebutkan tentang itu. Jadi begini, kita berhenti sebentar di sini. Sumber hukum yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia itu kan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan, bahwa pendapat para imam mujtahid yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, tidak diragukan validitasnya, itu adalah 4 madhab. Walaupun kita tidak menutup bahwa madhab itu tidak hanya ada 4. Imam mujtahid itu bukan hanya Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Selain keempat beliau ini masih banyak a'immatul madzahib. Kalau kita buka kitab Al-Mizanul Kubro yang ditulis oleh Al-Qutbur Rabbani, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau kita mengaji usul fikih yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subuki, Jam'ul Jawami', maka di situ disinggung tentang ulama-ulama mujtahid selain dari yang 4 madhab ini. Ada kita kenal Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan ibn Uyainah, ada Imam Laits. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan Imam Laits ini kepakarannya dalam bidang fikih itu lebih hebat dari Imam Malik. Al-Laits afqahu min Malik, itu Imam Syafi'i. Akan tetapi para imam ini kemudian ilmunya tidak disebarkan atau kurang disebarkan oleh para muridnya, sehingga mata rantai keilmuannya terputus. Kalaupun sekarang ini ada kita temukan misalnya pendapat Imam Ja'far As-Shadiq berkenaan dengan hukum, pendapat Imam Zaid misalnya tentang hukum, pendapat Imam Laits tentang hukum, maka penisbatan pendapat ini kepada beliau itu masih perlu dikaji. Yahtaj ilal bahsi wat taftish. Betulkah ini pendapat beliau? Berbeda dengan 4 mazhab ini. Karena apa? Karena semua ilmunya, semua pendapatnya itu kulluha mudawwanah, dikodifikasikan, dibukukan.
disebarkan oleh para muridnya. Kita kenal Imam Abu Hanifah punya dua murid terkasih, Al-Imam Abu Yusuf dengan Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Kita kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya Imam Muzani, punya Imam Buaiti, punya Imam Rabi' al-Muradi. Kita tahu Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama-ulama yang lain yang menjadi perawi atau periwayat pendapat para gurunya. Nah, ternyata kalau kita merujuk pada 4 mazhab ini, walaupun kita tetap meyakini bahwa di luar imam 4 mazhab ini masih banyak para imam yang sudah mencapai level mujtahid mutlak. Jangankan yang di luar mazhab 4, yang ada di dalam mazhab 4 saja, ya ada kok yang berani menyatakan diri mujtahid, walaupun kemudian klaimnya, pengakuannya tidak diterima oleh ulama lain. Ambil contoh Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar As-Suyuti, itu mengklaim bahwa dirinya sudah mencapai mujtahid mutlak. Sampai-sampai Imam Suyuti, saya punya kitab, itu beliau menulis kitab namanya Taisirul Ijtihad. Ijtihad itu mudah katanya. Dan kemudian ketika mereka disodori pendapat ulama yang mengatakan bahwa sudah lebih dari 500 tahun pintu ijtihad itu ditutup, itu dijawab. Seperti kata Imam Suyuti, maksud ditutup itu bukan berarti ijtihad itu ditutup. Bukan berarti tidak ada orang yang sudah tidak bisa ijtihad. Yang dimaksud oleh para ulama tertutupnya pintu ijtihad sejak lebih dari 500 tahun adalah agar li'alla yadda'iyahu man laisa ahlan lil ijtihad. Agar orang yang belum sampai level mujtahid tidak gampang mengaku ijtihad. Ini persoalannya. Baik. Lah, kalau kita berbicara kembali tentang mazhab 4, maka referensi, rujukan, sumber hukum yang disepakati oleh mazhab 4 itu 4. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Nah, akan tetapi bukan hanya 4 ini sebetulnya. Ada sumber hukum yang digunakan oleh imam-imam tertentu yang tidak disepakati oleh imam lain. Ambil contoh, Imam Malik di samping menggunakan Quran, hadis, ijma', qiyas, Imam Malik punya sumber hukum yang disebut dengan al-maslahatul mursalah. Itu Imam Malik. Imam Abu Hanifah sepakat sumber hukum itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi Imam Abu Hanifah punya sumber hukum lain yang ulama lain tidak sepakat. Apa itu? Al-istihsan. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, makanya enak Imam Abu Hanifah tuh lebih longgar. Kalau kita bicara tentang muamalah, maka yang paling longgar itu pendapat-pendapatnya fikih Hanafi. Itu karena apa? Punya konsep istihsan. Ende kapan jare mayoritas wong Islam dianggap bagus, wes beli perlu digulati dalile. Wes bagus beli wurung. No, itu. Tapi ini tidak disepakati oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengkritik Imam Abu Hanifah sampai mengatakan manistahsana faqad syarra'a. Nantilah biar lebih jelas kapan-kapan kita ada kajian usul fikih. No. Bon. Wal tazamtu ghaliban al-adillata allati dzukirat fi kutubil madhab illa idza wajadtu dalilan aqwa wa awdah adaltu ilaihi wa dzakartu. Dan lumrahnya atau kebanyakan saya berkomitmen, iltazamtu itu kalau diterjemahkan bebas, saya berkomitmen untuk menyebutkan dalil-dalil, menuliskan dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi saya rujukannya tidak merujuk pada kitab fikih yang umum seperti Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah misalnya, tidak. Tapi khusus kitab-kitab mazhab Syafi'i. Oke. Kecuali illa idza wajadtu, kecuali
apabila saya temukan ada di kitab selain mazhab Syafi'i dalil yang lebih kuat, dalil yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, dalil yang lebih terang, dalil yang lebih jelas, maka saya pindah, saya alihkan. Itu yang saya sebutkan. Makanya begini ya, ada dalam kitab ini beberapa pendapat Qadhi Abu Syuja' itu yang pensyarahnya tidak sepakat. Bahkan kalau kita berbicara secara umum, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i itu ada beberapa yang ulama penganut mazhab Syafi'i tidak sepakat. Setidaknya tidak kurang dari 18 persoalan yang difatwakan oleh Imam Syafi'i, tapi kemudian dalilnya dikaji ulang oleh para ulama pengikutnya. Sehingga kemudian yang dimunculkan itu adalah pendapat yang berbeda. Ambil contoh mawon, contoh. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa di dalam qaul jadidnya, orang ketika wudhu di air yang banyak, katakanlah wudhu di sungai atau wudhu di laut, maka orang ini tetap berkewajiban tajannubun najasah, wajib menjauhi najis sekiranya di situ ada najis. Punten, wong wudhu ning kali gede, ning kedung, ning laut. Misalnya toli pas sarapan wudhu, anak ya makanan gak dawa-dawa kah? Iya, kederap ngomong gitu. Loh, iya, loh, liwat. Maka kalau kita akan wudhu, kita harus menjauh. No, harus menjauh. Ini kaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi ternyata Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain itu kemudian melakukan kaji ulang terhadap ini, persoalan ini, dan akhirnya menemukan dalil yang lebih kuat. Sehingga apa? Sehingga keputusannya, kalau kita berada di air yang banyak, wudhu di tempat yang airnya banyak, katakanlah di laut, maka tidak ada kewajiban kita tajannubun najasah, menjauhi najis. Ambil contoh yang lain. Di dalam kitab Matnul Ghaya wa Takrib, ketika berbicara tentang awqatus sholah, waktu sholat, lebih spesifik ketika menjelaskan waktu sholat maghrib. Ini sudah tidak aneh bagi santri yang sudah hatam ngaji takribnya. Tapi kalau ngaji beneran loh, tapi ya loh, iya, ya boleh ngaji karo ngantuk apa maning karo jabur sih. Loh, iya. Ketika Al-Imam Qadhi Abu Syuja' berbicara tentang waktu sholat, itu beliau jelaskan untuk waktu sholat yang lain itu kan ada macam-macam. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karoha, bahkan ada waktu tahrim. Tapi ketika beliau membicarakan tentang waktu sholat maghrib, beliau katakan wa waktuha wahid. Waktu sholat maghrib cuma satu. Tidak ada waktu fadilah, tidak ada waktu ikhtiar, tidak ada waktu jawaz. Dan satu itu dijelaskan, yaitu hak sekitar waktu yang cukup untuk digunakan azan, bersuci, menutup aurat, qomat, dan menjalankan sholat 5 rakaat. Jadi maghrib 3 rakaat plus ba'diyahnya 2 rakaat. Coba kira-kira berapa menit itu? Kalau kita mengikuti takrib loh, waktu maghrib itu adalah waktu yang sekedar cukup untuk kita mengambil air wudhu, kita bersuci, kita menutup aurat, kita azan. Jadi dihitung. Misalnya uang sesuci sang najis, tadi banyu wudhu sengisinge Mas Wawan, sanguyue, iya, no, kan sesuci bukan hanya dari hadas, kalau najis keding, wes. Jadi kanggo sesuci butuh pirang menit? Katakanlah misalnya berapa menit? 20 menit, aku temen. Pirang menit?
5 menit cukup, 5 menit. 5 menit cukup ya. Oke, standar. Wis sanguyuwe kunku. 5 menit ku, wis sanguyuwe. Wis. 5 menit. Kelambian sarungan pirang menit? Semenit cukup. Wis, gawe 2 menit lah, 2 menit. No, wis. Azan pirang menit? 5 menit. Suwe temen azan aja. Sing azan bapak tua ki sing azan. Azane beli suwe, watuke sing antem bae. Loh, katakanlah azan 5 menit. No. Kemudian azan plus komatnya 5 menit. Azan plus komatnya 5 menit. Wes. Kemudian pujian aja suwe-suwe. No, iya. Salat 5 rakaat berapa menit? Loh, Masya Allah. Wes digawe misalnya berarti 15 menit semuanya. Jadi waktu maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari tung 15 menit habis sudah waktu maghrib. Itu merupakan pendapat terbarunya Imam Syafi'i. Qaul jadid loh. Qaul jadid. Dan ini yang ditulis oleh Qadhi Abu Syuja' di dalam kitab Matnul Ghaya wa Taqrib. Tapi ulama-ulama madzhab Syafi'i mereka menganggap ini dalilnya lemah. Yang kuat apa? Enggak. Waktu maghrib berdasarkan hadis jelas bahwa apa? Mulai terbenamnya matahari sampai idza ghabatis syafaqul ahmar, sampai mega merah terbenam, lenyap. Dari apa? Sampai manjing waktu Isya. Wow, makanya dalile santri bagian kaul jadi di Imam Syafi'i mekon sing dinggo kaul qadim bae lah. Iya. Kalau qadim Imam Syafi'i waktu maghrib sampai waktu Isya, maka di kapan tes puasa waya buka beli kaki-kaki sembayang. Iya. Iya, mangan dingin, udut dingin. Iya. Dalil akliyana, dalil akliye jare Kang Wawane je masih mending mangan udut kelingan salat daripada salat kelingan mangan je loh. Bisaan ya. Loh, ini termasuk yang dijelaskan. Jadi waktu maghrib dari terbenamnya matahari sampai masuknya waktu Isya itu qaul qadim, tapi oleh para ulama dinilai ini dalilnya lebih kuat. Makanya yang dipakai qaul qadim. Ini contoh. Baik. Wa akhadtu nafsi an arji'a fi hadhil adillati ila maraji'il asliyah. Kemudian di samping komitmen di atas bahwa saya hanya menyebutkan dalil-dalil yang disebut di dalam kitab-kitab mazhab kecuali menemukan dalil lain yang lebih kuat disebutkan di selain kitab mazhab, maka itu yang saya catat, yang saya tulis. Kemudian berikutnya bahwa di antara komitmen saya lagi, saya berkomitmen untuk merujuk dalil-dalil ini langsung dari sumber dan referensinya yang asli. Ma'am kana dzalik, selama hal itu mungkin saya lakukan, saya tidak akan menulis hadis kecuali saya merujuk di dalam kitab hadis. Jangan berbicara hadis rujukannya kitab sejarah. Punten ki, masih akeh ki, saya perlu jelaskan ya. No, bukan berarti saya anti maulid. Wong NU sing gedeaken maulid sabak kapan dudu NU. No. Tapi punten masih ada beberapa orang sing dalil maulid ngenggo ungkapan yang diklaim sebagai hadis dan itu bukan hadis. Ini perlu saya jelaskan. Apa? Dalile qala Rasulullah man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulid saya, hari kelahiran saya, waktu kelahiran saya, maka saya penjamin syafaat, penjamin pertolongan dia di hari kiamat. Seandainya ia betul ada hadis ini, walau kana dhaifan, tentu ulama tidak akan sehebat ini memperdebatkan tentang hukum maulid. Karena memang tidak ada satu hadis pun. Itulah sebabnya ulama menggali ki alasane mekenen, ki alasane mekenen, ki logikae mekenen. Dan ternyata silahkan dicek di berbagai kitab hadis, tidak ada yang namanya hadis man azzama maulidi.
Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitab Madarijus Su'ud ila Iktisabil Burud, syarah Maulid Al-Barzanji. Dan ketika keterangan ini dikonfirmasikan pada Syekhu Masyayikhna Asy-Syaikh Ismail Zain Al-Yamani, beliau mengatakan bahwa itulah kenapa ketika kita berbicara hadis, maka sebisa mungkin yang menjadi rujukan kita adalah kitab hadis. Ketika kita berbicara tentang hukum fikih, maka sebisa mungkin kita merujuk kepada hukum fikih. Itu jadi anak terep-terepi, anak tempati. Itu. Maka dalil-dalil yang saya sebutkan di dalam kitab ini sebisa mungkin itu saya langsung merujuk kepada sumbernya yang asli. Sumbernya yang asli. Ma'am kana dzalik. Wa khassatan kutubul hadis. Terlebih kitab-kitab hadis. Agar apa? Li akhudha an-nass minha, aku bisa mengambil nas itu langsung dari kitab-kitab tersebut. Bahkan itu karena memang beliau ini seorang akademisi ya, maka model penulisannya pun itu kentara sekali. Nuansa dan gaya akademisinya. Saya catat, saya tulis, saya tetapkan nomor hadisnya. Itu kan model akademisi. Nomor sekian, Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, Abi Dawud nomor sekian. Kalau memang saya temukan nomor hadisnya. Kalau tidak, maka setidaknya awis safhata wal juz. Paling tidak saya sebutkan halamannya, juznya, yang memang di situ ada hadis tersebut. Wa qallama atamidu ala masdarin akhar fi takhrijil hadis. Dan jarang sekali, sedikit sekali saya berpegang pada sumber lain dalam mentakhrij hadis. Jadi itu yang menjadi rujukan utama saya. Wa ammal ayat fa adzkuru raqmaha was suratal mawjudata fiha. Adapun ayat-ayat Quran yang menjadi dalil itu saya sebutkan nomornya dan suratnya. Jadi surat ini ayat kesekian itu disebut. Tsumma udzayyil an-nassa al-mustadalla bih bi syarhi gharibi al-fadhih. Kemudian nas yang dibuat dalil itu saya beri catatan dan keterangan tambahan berupa apa? Penjelasan tentang lafadz-lafadznya yang gharib. Gharib itu asing. No, gharib itu asing. Jadi kan lafadz Arab itu kan ada yang sudah tidak asing. Contoh alhamdulillah. Makanya gula paling aneh. Kapan wis dadi kiai keding melu ngaji alhamdulillah masih dipai mim cilik utawi sekabiane puji. Oh. Awit bengen alhamdulillah ya utawi sekabiane puji. Ada lafad-lafad yang memang asing, tidak familiar, jarang didengar oleh telinga. Lah itu maka saya jelaskan lafad ini maknanya ini, lafad ini maknanya ini. Itu saya jelaskan. Satu contoh ya, satu contoh saja. Ketika beliau menjelaskan tentang masalah khulu'. Masalah khulu', ini saya masih ingat. Khulu' itu apa? Khulu' itu dalam bahasa Cirebonnya rapak. Permintaan cerai yang datang dari pihak istri walaupun harus mengeluarkan biaya. Bahkan dalam kitab walaupun harus mengembalikan mas kawin. Ceraikan saya, maka itu namanya khulu', rafa. Konsekuensinya beda dengan talak. Ketika cerai itu datang permintaannya dari pihak perempuan, maka konsekuensinya tidak sama dengan talak biasa. Konsekuensinya bain sughro. No, jadi bain itu nanti kita kalau sudah sampai pada kitab tentang pernikahan itu ada bain sughro, ada bain kubro. Di antara bain sughro itu adalah ketika khulu', ketika rapak. No, itu bain sughro. Apa bedanya dengan bain kubro? Kalau bain kubro kan seorang suami mentalak istrinya sudah sampai 3, maka istri itu tidak halal, tidak boleh dirujuk, bahkan setelah iddahnya selesai tidak boleh dinikah lagi kecuali sudah menikah dengan orang lain dan begitu-begitu dengan orang tersebut. No, iya. Titik-titik baik aja diterangkan. Oh iya. Yes. Oh iya. Nah itu namanya bain kubro.
harus mendatangkan muhalil, orang ketiga yang menghalalkan. Kalau bain sughra itu tidak harus ada muhalil. Pokoknya tidak ada hak rujuk. Tidak ada rujuk. Harus sampai selesai iddah. Selesai iddah, nanti selesai iddah boleh dinikah lagi, tapi bi'aqdin jadid, dengan akad pernikahan yang baru, otomatis mas kawin yang baru. No. Tapi ya jari kula sih aja mokoron-mokoron temen ya. Wis karuan bisa ngawin wong wadon sejen, masa ya balik maning. On. Lah itu dijelaskan hadisnya tentang masalah khulu itu. Tadi ana wong wadon pegatan karo lakine, suwise pegatan lah bain ya, bain kubro. Talaknya sampai talak telu, akhirnya dikawin karo wong lanang sejen. Suwise dikawin karo wong lanang sejen, ternyata kira ada blenak disebutakan, tapi yang hukum ya. Iya, ternyata ngomong karo Kanjeng Nabi, wong wadon iki jujur ya. Jadi ketika kita berbicara hukum memang harus jujur, harus jujur. Perempuan ini kemudian mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya tidak menemukan hal yang buruk pada suami baru saya. Mengenai agamanya, mengenai apanya enggak. Semua enggak ada masalah. Hanya saja itunya ya Rasul." Itunya kenapa jare Kanjeng Nabi? Mislu hadabati saub, atau bacanya ada yang mislu hudbati saub, kayak pucuke klambi. No, kayak pucuke klambi, klawar-klawer, kelampar-kelemper. Iya. Wes pokoknya beda lah karo sing dingin lah. No. Akhirnya priben jare Kanjeng Nabi, ya wis sari mekonon sira gelem bele lamun balekaken emas kawin kang dinakaken ning laki anyare sira. Barang mas kawin gede, kebun korma. Masya Allah. Jare wong wadone, wis Kanjeng Nabi daripada klewar-klewer mekonon, bagen ora kebun tek nakaken maning. Loh, bagen ora kebun tek nakaken maning. Itu kalimatnya menggunakan hudbatis saub. Hudbatis saub. Kemudian lanjutan hadis ya ana hatta tazuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki ana ning konoku. Ana hudbah ini kalimat yang gharib, asing. Ketika didengar oleh telinga kita, apa aku nih hudbahku? Lah maka kalau memang ada ditemukan kalimat-kalimat yang seperti itu, maka oleh beliau dijelaskan. Dijelaskan bisyarhi gharibi al-fadhi. Bihaitsu yashulu fahmu wa yastabin wajhul istidlali bih, sehingga mudah dipahami dan bagaimana kita bisa berdalil dengannya itu menjadi terang. Hadza wa rubbama ta'arradtu ahyanan li syarhi ba'di alfadhil matni aw dzikri ba'di ta'arif in ihtajal amr wa lam altazim dzalika daiman. Sewaktu-waktu saya juga menyinggung tentang penjelasan sebagian lafaz-lafaz matan. Jadi sewaktu-waktu kitab Matnul Ghaya wa Takrib ini lafaz-lafaznya sewaktu-waktu saya jelaskan. Atau juga saya menyebutkan sebagian definisi-definisi yang memang butuh untuk dijelaskan. Inihtajal amru. Kalau memang keadaannya membutuhkan untuk dijelaskan, untuk didefinisikan, saya jelaskan definisinya ini. Kalau memang keadaannya membutuhkan untuk saya jelaskan artinya, maknanya, padanannya, saya jelaskan. Walam altazim dzalika ada iman. Tapi semua itu tidak selalu saya lakukan. Li'anni lam aqsid syarhal kitab, karena memang tujuan utama saya bukan mensyarahi kitab. Kitab ini sudah banyak syarahnya. Wa in wajadtu qawlan dha'ifan fil matni bayantu ma huwal as-sahhu wal aqwa mustarsyidan bi kutubil madhhabil mu'tamaddah wa rubbama asyartu ilal marji' wa qad la usyir. Apabila saya temukan pendapat yang dhaif di dalam kitab matan, maka saya jelaskan pendapat yang lebih sahih, pendapat yang lebih kuat dengan mengambil petunjuk dari kitab-kitab madhab yang bisa dibuat pegangan.
Itu contohnya tadi sudah saya contohkan tentang waktu sholat maghrib itu. Ternyata ini disebutkan di matan dan ini pendapat yang lemah. Maka saya jelaskan yang kuat pendapatnya seperti ini. Nah itu. Dan terkadang saya sebutkan referensinya, terkadang juga tidak saya sebutkan. Baik. Walam yafutni an udhifa ahyanan ba'dal ahkam au azkura ba'dal fawaid raghbatan fi itmamin naf'i wa raja'an ayyujzilallahu ta'ala al-mathubata wal ajr. Dan tidak luput dariku bahwa sewaktu-waktu saya juga menambahkan sebagian hukum, saya sebutkan sebagian faedah. Jadi ada beberapa hukum yang saya tambahkan, beberapa faedah yang saya tambahkan. Semua itu saya lakukan raghbatan fi itmamin naf'i, karena senang agar kemanfaatan ini lebih sempurna. Senang untuk menyempurnakan manfaat kitab ini. Kalimat raghbah, baik. Kalimat raghbah ini maknanya bisa dua. Dan dua maknanya ini berlawanan. Dari kata raghbah lahir kata raghiba. Raghiba yarghabu. Raghiba yarghabu itu maknanya dua dan dua maknanya berlawanan. Raghiba bisa maknane demen, raghiba bisa maknane sengit. Jadi maknane loro tapi berlawanan. Siji seneng, siji sengit. Makanya filosofi ari seneng aja nemen-nemen bokat sengit, ari sengit aja kenemenan bokat dadie seneng. No. Karena kalimatnya pun satu. Lah untuk membedakannya, ulama-ulama pakar bahasa menyebutkan bahwa dilihat dari huruf setelahnya. Kalau setelah lafadz raghbah itu huruf jernya pakai fi, maka artinya senang, demen, cinta. Kalau setelahnya itu an, raghbatan an misalnya, maka artinya benci. Oh, nitenane makoron baik. Gampang. Ini perlu dicari bagaimana untuk lebih mudah nitenane. Kadang-kadang perlu makoronku. Kia, kula arpan cerita. Kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara. Ulama Nusantara niku kapan niteni kalimat Arab iku ana titen-titenane. Kapan mau raghbah, maknane demen ta sengit, titeni. Suwise fitaan, kapan fi seneng, kapan an sengit. Wes. Ana maning tentang musim. Musim panas karo musim atis. No. Iya. Bahasa Arabe soef karo syita. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Syita itu artinya musim dingin. Rendeng jari wong Jawa. Kapan soef musim ketiga, musim panas. Titen-titenane gampang. Anak kiai sing ngupai titen-titenan mekanan. Kapan musim panas bahasa Arabe soif fanas. Akhirnya fa soif fanas. No. Kapananan musim dingin bahasa Arabe syita. Syita atish. No. Yes. Ana maning sing niten-nitenane titenana titike. Ari kapan musim rendeng iku ake udan. Jadi titike luwih akeh. Syita berarti titike telu shin syita. Kapananan musim panas titike siji soif fa. Pun. Ana maning kula diceritai ke Mustafa. Kang Latif, ke Mustafa Akil, kempek guru kula. No, Kang Latif. Kiai Bengen niku enak kapan gawe titen-titenan. Ake wong kapan anyar-anyaran ngimami sembayang raya iku lokatan dadi kandaan suwise. Kula sampai seprene masih sering. Kapan waya wong rayaan mar ke kanda Kang je. Anu je, barang sing imamane anyaran je. Iya, takbir ping pituwe padu rakaat pertama bae, takbir kedua laka takbire maning padu sepisan bae. Priben. Nah, mekono. Makanya Ki Bengen gawe titen-titenan. Titenane gampang. Wong kapan sembayang raya niku kapan khutbah
Sholat dingin ya, kapan raya kan sholat dingin. Kapan sholate niku nitenane titeni tuma. Titenana sembayang raya iku tuma. Tuma ku pitu lima. Tu pitu ma lima. Rokaat pertama tu takbire ping pitu, ma rokaat kedua takbire ping lima. Jadi sembayang niku ngeling-ngeling tuma. Kok kapan khutbah niten-nitenane sapi? Apa maning kapan raya gong? Nah iya, nitenane sapi apa sih? Khutbah pertama takbire ping sanga sa, khutbah kedua takbire ping pitu pi. Sapi sanga pitu. Oh, jadi tuma pitu lima, sapi sanga pitu. Masya Allah, luar biasa. Kiai Bengen, ada upaya-upaya bagaimana priben carae santri wong Islam ambir cerdas, ambir paham. Itu luar biasa, tidak dipaksakan. Pon. Raghbatan fi itma'inna'i wa raja'an ayyujziyallahu ta'ala al-mathubata wal ajr, dan berharap agar Allah membesarkan pahala dan balasan. No. Pon. Wa abqaitu, kalimat wal ajr ini menurut sebagian ulama merupakan atful muradif. Jadi ajr dan mathubah adalah dua kata yang sinonim, dua kata yang memiliki satu makna. Ada sebagian ulama yang membedakan antara mathubah dengan ajr. Kapan ajr itu ditentukan oleh perbuatan. No, maka kapan angel ya olie gede, kapan rekasa olie gede, kapananan sedeng ya olie sedeng. Makanya ana ungkapan ajruki ala qadri ta'abiki, ajruki ala qadri nasobiki. Tapi kapan mathubah itu tidak terikat dengan berapa banyak atau berapa keras kerja kita. Itu mathubah. Dan ada yang membedakan dengan pembeda yang lain pun. Wa abqaitu lan netepaken sapa ingsun al asla ing kitab asal, yakni kitab Matnul Ghaya wat Taqrib, ala halihi ing atase keadaane al asl. Oleh tek tetepaken fi aalis safahati ing dalam piro-piro dhuwure piro-piro lembaran. Jadi kitab matan ini ditulis di bagian atas. Wa ja'altu lan dadekaken sapa ingsun amali ing amal ingsun hawasyiya ing piro-piro hasyiyah. Asal mana hasyiyah itu dulu catatan pinggir ya. No. Zata arqamin kang duweni piro-piro nomor. No, jadi kitab tadhibnya itu di bawah plus ada nomor-nomornya. Jadi untuk menjelaskan nomor ini menjelaskan kalimat yang mana, nomor ini menjelaskan kalimat yang mana. Asafilaha ing dalam piro-piro ngisore sofahat. Jadi Matnul Ghaya wat Taqrib di atas, tadhibnya di bawah, lengkap diawali dengan nomor. Wa sammaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab at-tadhiba fi adillati matnil ghayati wat taqribi ing aran at-tadhib fi adillati matnil ghaya wat taqrib. Asal mana tadhib itu nyepuh dengan emas. Musyiran halikang isyarah, musyiran halikang awe isyarah ila annal adillata maring setuhune pira-pira dalil iku khuyutun lir kadia piro-piro benang zahabiyatun kang bangsa emas. Jadi kenapa namanya itu tadhib? Ini untuk mengisyaratkan bahwa dalil-dalil yang ada di dalam kitab ini itu ibaratnya adalah benang-benang emas yang menyepuh kitab Matnul Ghaya wat Taqrib, merangkai kitab Matnul Ghaya wat Taqrib. Iku khuyutun pira-pira benang zahabiyatun kang bangsa emas tantazimu kang ngrenteng ngruntutaken apa khuyut al ahkama ing pira-pira hukum asyar'iyyata kang bangsa syar'i wa tuwasyihu lan ngisi apa khuyut ha ing al ahkam asyar'iyyah wallaha lan mung ing Allah. Lah ana makna mungi wallaha lan mung ing Allah. Makna mungnya dari mana? Itu kalau dalam istilah usul fiqih namanya hasr. Dalam istilah balaghah namanya hasr. Jadi hasr itu hanya itu biasanya menggunakan innama,
menggunakan illa pada susunan yang kemasukan nafi juga bisa dilakukan dengan takdimul ma'mul alal amil, mendahulukan ma'mul dari amilnya, itu yufidu al-hasra. Contoh maca Fatihah, lamun kalimate na'buduka wa nasta'inuka, maka artinya saya menyembahmu dan saya meminta pertolonganmu, dan kamu salah satunya yang saya sembah dan saya mintai pertolongan. Jadi kalimat na'buduka itu tidak menutup bahwa orang itu juga menyembah selain Allah. Paham tidak? Oke. Tapi ketika dibalik susunannya, bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Karena nggak mungkin. Karena budu kan nggak mungkin, karena dhamir muttasil itu tidak boleh ditaruh di awal kalam. Nah itu, maka harus diganti dengan dhamir munfasil. Na'buduka maf'ulnya ditaruh di awal, iyyaka na'budu, maka artinya hanya engkau satu-satunya yang aku sembah. Paham yo? Darabtu Zaidan itu artinya saya memukul Zaid. Bisa jadi Zaid salah satu orang yang saya pukul. Tapi kalau dibalik Zaidan darabtu, maka artinya Zaid satu-satunya orang yang saya pukul. Paham kan? Oke. Jadi ketika dikatakan wallaha ta'ala as'alu, itu artinya hanya pada Allah aku minta, tidak pada yang lain. Jadi takdimul ma'mul ala amilihi yufidu al-hasra. Ya ngaji balaghah hampir paham. Wallahalan mung ing Allah taala halim bahalugur sapa Allah as'alu nyuwun sapa ingsun. Nyuwun ayyaj'ala ing nyenton dadekaken sapa Allah dadekaken amali ing amal ingsun. Hadza yo iki nyarahi kitab Matnul Ghayah wa Takrib. Dijadikan khalisan ing amal kang murni, amal kang tulus, liwajhihi krono dzate Allah. Wayak balak lan rima sapa Allah hu ing amali hadza sodakotan hale dadi sedekah jariyatan kang mili ganjarane li maring ingsun wali daya boleh lan maring wong tua loro ingsun. Kena diwaca wali dia lan maring piro wong tua ingsun. Asali walidinali boleh dijadikan sebagai jamak muzakkar salim yang diidofakan pada ya mutakallim. Boleh dijadikan isim tasniyah wali-walidaya. Kalau pengen lebih umum, kakek kita, buyut kita kena wali-walidiyah bacanya. Waliman lan maring wong lahu kang iku kedue man hakun utawi hak alayya ing atas ingsun. Kenapa hanya kepada Allah aku meminta? Innahu setuhune Allah alama ing atase perkara yasya'u kang ngersakaken sapa Allah iku qadirun zat kang kuasa. Wabil ijabati lan kelawan nyumbadani donga iku jadirun zat kang patut. Mustafa Dib al-Bugha. Al-Bugha bacanya. Jadi ada usratul Bugha, keluarga Bugha sampai sekarang di Suriah masih ada. Lailatul Ahad ini ditulis pada malam Ahad 21 Muharram sanah alfin wa salasimiatin wa samaniyatin wa tis'ina hijriyah tahun 1398 hijriyah. Satu kanon sani. Kanon sani itu berapa? Januari. No, kalau kanon awal itu Desember. Ngaji falak kambir weru. Satu kanon sani maksudnya 1 Januari tahun 1978 Masehi. No, Masehi. Pun terakhir penutup. Hanya kepada Allah aku memohon kiranya Allah berkenan menjadikan karyaku ini sebagai amal yang ikhlas tulus karenanya. Ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Lillahi ta'ala. Ikhlas itu idealnya dari awal. Tapi lamun seng pertama durung bisa ikhlas tetap amal. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Qadhi'iyyan.
bahwa meninggalkan amal karena orang lain itu syirik. Beramal karena orang lain itu adalah riya. Paham kan? Ikhlas itu ya bukan karena orang. Nah, tapi saya belum bisa ini. Ya sudah, beramal saja dulu. Mudah-mudahan karena amal yang kau lakukan itu baik, maka ada berkah kebaikan amal itu yang menuntun kamu akhirnya bisa ikhlas. Ada kisah menarik, ulama Nahdlatul Ulama. Allah yarhamuh, Mbah Kiai Bishri Mustafa. Mbah Kiai Mustafa. Mbah Kiai Bishri Mustafa, ayahnya Gusmus, ya. Mbah Kiai Bishri itu beliau dikenal sebagai ulama Nusantara yang sangat produktif. Karya-karya beliau berbagai disiplin ilmu. Bentuknya terjemah memang. Ada terjemah qawaid fiqhiyah, terjemah mantek, terjemah alfiyah, macam-macam. Tapi semua disiplin ilmu. Terjemah ilmu tafsir. Beliau juga menulis tafsir, namanya Al-Ibriz. Itu. Tapi beliau juga punya karangan yang berbahasa Arab. Saya punya salah satunya itu kitab Zaduz Zu'ama wa Dhakhiratul Khutaba. Saya punya kitabnya itu tulisan Mbah Kiai Bishri Mustafa. Saking seringnya Mbah Kiai Bishri Mustafa itu ngarang kitab, percetakan lagi keluar, edisi baru, terbitan baru, kitab baru. Sampai-sampai teman satu pesantren beliau, yaitu Mbah Kiai Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Putranya Mbah Kiai Maksum Lasem. Itu teman dulu waktu mondok di Termas Pacitan. Itu sampai ngomong begini. Yi, lamun bahasa Cirebon kah? Sampeyan ari ngaji kitab, ari gawe kitabku, gampang temen ya. Lamun ngomong gini kah? Durung sebulan wis metu maning kita banyar. Oli sebulan metu maning kita banyar. Kita ngarang kitab loro bae tetahunan. Kan kita tahu karangan Mbah Kiai Ali Maksum itu yang paling masyhur dikaji di pesantren kan cuma Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu. Lah, jawabin Mbah Kiai Bishri itu diplomatis. Kata beliau, memang Kiai Bishri itu orangnya itu suka guyon ya, suka guyon. Kata Kiai Bishri begini. Lah iya, wong sampean niku kapan arepan nulis kitab, arepan ngarang kitab, kudu ikhlas. Kapan ati ana riya setitik ditaruh pulpene, ditinggal buku beli sidang arange. No, iya. Hari kita bisa ngarang kitab soten karena ambir pawone rabi ngebul. No. Dadi lamun pengen pawone rabi ngebul ya berarti kudu ngarang kitab terus. Lamun kita beli ngarang kitab bakal pawon beli ngebul, bakal pawon beli ngebul kiamat sugro ning omahe. No, iya. Jadi kiai kan sing paling diwedeni ku rabi ora. No iya, gagah soten kapan ngaji, kapan ceramah. Oh iya, kayak singa apa diem tekan ngomah dari kucing. Ya tapi mau kono dudu anu bae, dudu kiai bae. Kadang-kadang sing pangkate dhuwur gaya mekonan kula duwe batur. S2 pangkate S2. Masya Allah, master MA, S2, MA. Bakal disentak ning rabine dadi MI. Loh, iku. Jadi kapan gula iku ambir pawone rabi ngebul. Jadi bakal pengen anggal dina ngebul, ya kudu ngarang terus. Engko kapan kita wis dadi arepan tegawan ing percetakan nyang-nyangan rega senguma nembe tek tirakati kita wudu, kita salat sunah rong rakaat ndonga njaluk diterima ning Gusti Allah, njaluk manfaat muga-muga dadi amal kang kholison lillah. Itu beliau. Jadi memang beliau itu sering buat istilah-istilah yang ya Masya Allah diplomatis, bahkan kadang ya jenaka karena pancen seneng guyon bagi Bishri. Kiai Bishri iku pernah pengen buktekaken kewaliane Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Mbah Kiai Hamid kan asli Lasem. Lasem itu ya kabupatennya Rembang, tangga kecamatan pun. Rame uang ngarani Mbah Kiai Hamid niku, kula menjelaskan lagi minggu wingi bahwa di antara keramate bisa ketemu karo Kanjeng Nabi yaqozotan, melek-melekan. Uang rame ngarani Mbah Kiai Hamid niku wali. Akhirnya apa? Akhirnya Mbah Kiai Bishri
Marek mana? Tapi senguma ngomong. Kita pengen boktekaken Mbah Hamid iku jare wali. Lamun iya wali temenan, esun teka mana langsung dijak mangan. Ngomong ini ngumam kononku. Tekan mana Nabi assalamualaikum wis langsung sekalian manjing ayo mangan. Iya. Tapi durung cukup ki bukti siji ki durung cukup. Kok dingin durung cukup. Isun masih durung duwe mobil. Lamun iya Mbah Hamid wali dongae pasti mandi. Cak jaluki donga. Kongkon dongakaken isun duwe mobil. Wes. Ngomong, "Mbah, sampean jare wali Mbah, dongakaken isun sih Mbah. Kira-kira duwe mobil." Jabe Mbah Hamid, "Ngah, wali apa? Cari wong baik, wong ngarani." Wes belilah dongakaken kita, ambil duwe mobil. Nurut yang batur ya. Dongakaken. Saya dongakaken. Wes. Kapan Mbak kita di mobil? Wes, pokoknya beli sampai 6 bulan sampai di mobil. Bener kan tinggal boktekaken. Iku saking ya rada apa ya? Istilah rada beler lah, rada beler. Mbak Bishri, no, sedurunge balik dibisiki Mbah Hamid. Kok dingin Mbah? Sedurunge 6 bulan kita bakal duwe mobil. Mereknya apa? Takon merek loh, takon merek disebut, masya Allah. Ya nyata, ora sampai 6 bulan duwe mobil mereknya sesuai kang disebut Mbah Hamid. Tadi sering Mbah Hamid niku ya setengah dikerjai karo Mbah Bishri. Akhirnya siji waktu acara maulid ngundang Mbah Bishri kongkon ceramah. Memang Mbah Bishri niku sering ceramah. Kalau di Cirebon itu dulu yang saya waktu kecil itu masih dengar itu di Buntet, yang beberapa kali ngundang beliau itu Mbah Bishri Mustafa itu di Buntet. Lah, iku akhirnya diundang nih Mbah Hamid kongkon ceramah. Waya balik ceramah, beli pranti padu kesuwun bae loh. Oh iya. Dari biasa kapan balik ceramah namplope kin kesuwun bae. Akhirnya cari Mbak Bistri ya wis lah, mbokatan beli kelingan. Jadi harapan balik ku rada disuwe-suwe. Iya, ning jero ati sih tuan rumahnya kelingana kan ngono. Sampai manjing ning mobil beli marek. Wah ya arane kin sih duduk beli kelingan kin ki. Hari niat ya tekor kita ki. Wes beli sidak kok dingin, aja gerak balik kok mudun dingin, mudun. Akhirnya mudun di parki. Ye. Sampean beli kelingan tapi pun ngamblok pula. Yo karo batur ya, karo batur. Jawab, masya Allah iya pangapunten je. Ninggange anu laka kanggo anu dadi porot gin kesuwun bela kesuwun. Akhirnya ya wes ye, beli apa-apa wes. Kita ora diamplopi maning tapi njaluk ganti. Apa aja ganti ya? Kelambi sampean sing sering dinggo kah kanggo gula. Oh iya. Akhirnya dinakaken kelambi. Wes nakaken balik. Kelambi Mbah Hamid. Muhibbine Mbah Hamid niku mboten mung Jawa Timur ya, Jawa Tengah ya, Jawa Barat. Weru kuwaline Mbah Hamid. Akhirnya apa? Dilelang kelambi. Wih kelambi Mbah Hamid, masya Allah, misalnya biasa di amplop 5 juta, barang adol kelambi Mbah Hamid payu 20 juta. Yo kelambi wali, siapa sing beli pengen ngalap barokah. Wonganan bekas mobilnya artis berebutan. No, akhirnya wes payu, sepatinya gede dari Mbah Bishri. Siji waktu anak acara ketemu karo Mbah Hamid krungu kelambi dilelang didol. Jadi waya salaman ende ji Susuke. Niku masya Allah asik. Kiai NU itu asik luar biasa. Ulama Nusantara tuh asik luar biasa. Loh, pun. Jadi wangsul mali bahwa singarani ikhlas iku ya harus diusahakan, upayakan, bukan diakui, bukan. Justru ketika kita mengakui ikhlas maka itu bukan ikhlas. Malah kalau bisa kita contoh para mu'alif itu di akhir muqaddimahnya, di akhir kitabnya ada doa. Mudah-mudahan kitab ini ikhlas karena Allah. Tadi awit sekin sampean belajar kapan ngupai wong kah? Dongakaken muga-muga ikhlas ya. Dongakaken muga-muga ikhlas ya. Itu. Dan ikhlas ini memang kalau kita buka nanti sebetulnya dalam hikam itu dijelaskan. Itu level-level, ana tingkatan-tingkatan. Ana ikhlasul abid. Ikhlasul abid, ikhlasi budak. Ikhlasi budak ku apa?
ketika dia melakukan sesuatu dimotivasi karena takut kena sanksi, takut neraka, takut kena sanksi, takut siksa, maka ini ikhlasul abid. Jadi abid namanya budak itu, dia patuh, dia nurut itu karena takut dihukum. Jadi ada orang yang melakukan apa? Wedi gue bokatan neraka beli sembayangku. Ya wis ikhlas kunku. Tapi ikhlasul abid, ikhlase budak. Ana maning nomor loro ikhlasut tujar. Ikhlasi wong dagang. Tadi kita sembayang ki ambil oli swarga. No, kita berjamaah ki ambil oli aja siji 17. Kita sodako ki ambil oli anu. Jadi ana hitung-hitungane. No, kudu ana batiye ikhlasi wong dagang. No, iya. Jadi di samping lakoni kewajiban ambil oli swarga, ikhlasul tujar. Langsung tingkatan nomor 3 ikhlasul muhibbin, ikhlasnya pecinta. Jadi sudah tidak ada lagi takut pada hukuman, tidak lagi berharap pada imbalan pada surga. Seperti yang sering dinyatakan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, seandainya aku taat karena takut masuk nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam. Seandainya aku beramal baik karena berharap surgamu, tutup semua pintu surga rapat-rapat. Bahkan celahnya pun tutup agar aku tidak bisa masuk. Tapi seandainya aku berbuat baik karena cinta kepadamu, maka jangan pernah kau palingkan wajahku darimu. Itu ikhlasul muhibbin. Wis poke arepan priben sing penting iya sing arane tempat enak nomor loro, sing arane mangan baso nomor loro, sing arane dicokoti lamuk nomor 3, sing penting walaupun ning soreng jembatan karo wong sing disenengi. Kan konon itu namanya ikhlasul muhibbin. Jadi di penutup mukadimah ini beliau memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan karya beliau ini tulus ikhlas karenanya, menerimanya sebagai sodako jariyah, sodako ilmu yang pahalanya terus mengalir kepada beliau, kepada orang tua beliau, dan kepada orang-orang yang punya hak kepada beliau. Man lahu hakun alayya itu diantaranya orang yang minta didoakan kepada kita, maka dia punya hak kita doakan. Makanya anak waliman lahu hakun alaina pun. Kenapa mintanya hanya kepada Allah? Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Karena sesungguhnya Allah maha kuasa atas apa yang dikehendaki dan sangat patut untuk mengabulkan apa yang menjadi permohonan. Huna waqafna wallahu alam. Al-Fatihah.